terpercaya. Sterilisasi gereja jelang ibadah Natal. Ibadah kebaktian Natal berjalan hikmat. Keindahan desa wisata nama Tota Kaimana. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain ketiga informasi tadi, sejumlah informasi dan berita menarik lainnya akan kami hadirkan untuk mengisi rangkaian berita Kompas Sorong sepekan hari ini. Selama 30 menit ke depan bersama saya Eja Dias, inilah Kompas Sorong sepekan selengkapnya. Saudara, jelang ibadah perayaan Natal, Polresta Sorong Kota dibantu unit penjinak bahan peledak Brimob Polda Papua Barat melakukan sterilisasi pada 4 gereja besar di Sorong, Papua Barat Daya. Sterilisasi 4 gereja besar di Sorong, Papua Barat Daya oleh Polresta Sorong Kota dan unit penjinak bahan peledak Brimob Polda Papua Barat pada Selasa sore. Sterilisasi dilakukan dari GKI Immanuel, GKI Maranatha, GPI Diaspora, dan terakhir di Gereja Katedral Paroki Kristus Raja Sorong. Tim menyisir setiap sudut ruangan gereja, memeriksa benda yang ada di dalam gereja dengan metal detektor. Dari bangku yang akan diduduki jemaat, altar, pohon Natal, panggung, ruangan, hingga luar gedung gereja juga diperiksa dengan hand mirror detektor. Hasil sterilisasi menunjukkan situasi kondusif tanpa ditemukan bahan peledak atau barang berbahaya lainnya. Hal ini merupakan upaya memastikan keamanan dan kenyamanan umat Kristiani dalam menjalankan ibadah malam Natal. Rabinia Rangga, Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Umat Paroki Emmaus Sorong, Papua Barat Daya merayakan malam Natal dengan penuh sukacita. Menariknya, misa malam Natal kali ini dibawakan oleh etnis Tanimbar yang berada di Sorong, Papua Barat Daya. Misa malam Natal di Gereja Emmaus Sorong, Papua Barat Daya berlangsung dengan penuh hikmat. Dalam khotbahnya, Pastor Paroki Emmaus menyampaikan beberapa hal terkait pesan Natal, yakni panggilan Allah, hidup dalam kesederhanaan, saling memaafkan, dan bersuka cita menyambut kelahiran Sang Juru Selamat. Saudara-saudara terkasih, mengajak kita semua umat Allah untuk berani melangkah dalam iman dan percaya pada janji Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahwa panggilan Allah terbuka, panggilan Allah bahwa rahmat kasih Tuhan kita Yesus Kristus sama seperti panggilan kepada para gembala tadi. Pergilah kepada gereja untuk menemui Sang Juru Selamat. Bahwa panggilan ini terbuka bagi kita semua. Semoga Natal dapat membawa panggilan untuk kita membawa damai dan sukacita di dalam kehidupan kita. Diharapkan momen Natal ini bisa membawa damai dan sukacita, mengajak umat untuk lebih kreatif dalam menggapai masa depan. Tim Liputan Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. 86 nama peserta CPNS Provinsi Papua Barat Daya yang dituduh bukanlah orang asli Papua, membuktikan keaslian mereka sebagai OAP. Mereka mengaku kecewa atas tuduhan terkait keaslian status orang asli Papua tersebut. Sejumlah peserta seleksi CPNS Formasi tahun 2024 mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat Daya. Peserta CPNS ini datang dengan kepala suku, orang tua, dan membawa dokumen lengkap pembuktian keaslian sebagai orang asli Papua kepada BKPSDM Provinsi Papua Barat Daya.
Mereka menyampaikan kekecewaannya terhadap dugaan yang direkomendasi oleh para pencaker. Dari 86 nama peserta seleksi CPNS tersebut, terdapat sebagian dengan marga OAP, salah satu orang tua OAP dan kategori lahir besar Papua. Jadi mereka yang datang pada saat siang hari ini, mereka semua yang masuk dalam kategori non-WAP yang menyeberang ke WAP, yaitu berjumlah 86 orang. Jadi mereka yang ada ini semua sudah lengkap. Yang tidak lengkapnya itu mereka yang menuduh atau menyalah gunakan apa yang sudah disampaikan. Mereka yang dituduh menyeberang ini, ketua pencakir dan sebagainya, teman-temannya mungkin dikasih kepercayaan tidak hadir pada saat hari ini. Itu artinya masih ada hari 2 hari lagi. Sementara itu, salah satu admin pencaker OAP mewakili pengurusnya menyatakan daftar 86 nama yang diberikan tersebut berdasarkan dugaan mereka sendiri tanpa verifikasi status OAP. Rabin Yarangga, Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Ibadah kebaktian Natal berjalan hikmat. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Masih bersama saya Ece Dias di Kompas Sorong Sepekan. Saudara, ibadah kebaktian malam Natal di Gereja Maranatha Ambon, Maluku berjalan hikmat. Kebaktian Natal yang diikuti ribuan jemaat ini dijaga aparat keamanan, TNI Polri hingga sejumlah komunitas lintas iman di Ambon. Ibadah kebaktian Natal di Ambon, Maluku berjalan hikmat, salah satunya di Gereja Maranatha di Jalan Patimura. Kebaktian Natal dengan membawakan pesan-pesan kelahiran Yesus Kristus dengan tema Yesus datang, semua yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Ini dibagi dalam 3 sesi yang dipimpin oleh 3 pendeta, yakni Pendeta Purmiasa, Pendeta EMIWJ Hendricks, dan Pendeta Ricardo Abner Rikumahu. Ibadah persiapan Natal di Gereja Maranatha yang diikuti ribuan jemaat tersebut dijaga ketat oleh aparat keamanan, TNI Polri hingga sejumlah orang dari komunitas lintas iman di Ambon. Setiap perayaan hari-hari besar itu kita melakukan pengamanan. Misalnya pada saat Idul Fitri atau Idul Adha biasa dari saudara-saudara yang serane melakukan pengamanan. Begitupun sebaliknya pada hari-hari besar keagamaan Kristen, kita dari keluarga besar Muslim melakukan pengamanan juga sebagai bentuk toleransi antar umat beragama. Dan semoga ibadah perayaan Natal dan insya Allah tahun baru nanti dapat berjalan dengan lancar dan dengan baik. Yahya Lating, Kompas TV, Ambon, Maluku. Harga bumbu dapur di Pasar Wamanggu, Merauke alami kenaikan harga sejak Natal. Sementara harga bahan bumbu lainnya seperti kemiri dan bawang putih juga alami kenaikan. Sejumlah bahan bumbu dapur di Pasar Wamanggu alami kenaikan harga yang signifikan. Salah satunya ialah harga bawang merah dan jahe. Harga bawang merah yang sebelumnya Rp45.000 per kilogramnya naik menjadi Rp60.000 per kilogramnya. Sementara harga jahe dari sebelumnya Rp50.000 per kilogramnya naik menjadi Rp60.000 per kilogramnya. Selain bawang merah dan jahe, harga bahan bumbu lainnya juga mengalami kenaikan. Di antaranya ialah bawang putih yang sebelumnya Rp45.000 per kilogramnya naik menjadi Rp50.000 per kilogramnya, serta kemiri dari Rp50.000 per kilogram naik menjadi Rp65.000 per kilogramnya. Mahal, jahe mahal. Kalau kunyit biasa 50. 60 eceran, bawang merah 60. 45 sebelumnya, sekarang
karena mungkin Natal ini kan jadi mahal. Jadi 50. Biasanya 45, sekarang 6, sekarang 50. Kemiri apa itu kan mahal. Dulu kan cuma 50, 40, sekarang 65. Tim Liputan Kompas TV, Merauke, Papua Selatan. Saudara, seorang ayah di Kabupaten Bengkulu Utara nekat memperkosa anak tirinya yang mengalami gangguan mental hingga hamil. Aksi bejat pelaku ini diketahui saat usia kandungan korban sudah berumur 8 bulan. Berawal kecurigaan ibu korban terhadap kondisi anaknya. RO, warga Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara ini harus berurusan dengan pihak kepolisian usai nekat memperkosa anak tirinya. Aksi bejat yang dilakukan lansia berusia 59 tahun ini tak hanya satu kali, namun sudah 4 kali hingga korban yang diketahui memiliki gangguan mental ini hamil. Peristiwa ini terungkap berawal dari ibu korban yang curiga dengan perubahan fisik anaknya. Setelah diperiksa ke dokter, diketahui korban sudah hamil dengan usia kandungan 8 bulan. Setelah didesak oleh ibunya, barulah korban mengakui bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh ayah tirinya setiap kali sang ibu sedang tidak berada di rumah. Usai mengetahui hal tersebut, ibu korban langsung melapor ke polisi dan pelaku akhirnya berhasil ditangkap. Korban yang mengalami keterbelakangan mental atau gangguan mental telah menceritakan bahwa dirinya telah diperkosa ataupun dilakukan tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh bapak sambung ataupun bapak tirinya yang berinisial RH, yang mana hal tersebut diketahui oleh ibu korban. Atas perbuatannya, pelaku kini terancam pidana penjara hingga 12 tahun. Bayasir Al-Rahyan, Kompas TV, Bengkulu. Keindahan Desa Wisata Namatota Kaimana. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Masih bersama saya Ica Dias di Kompas Sorong Sepekan. Saudara, selain wisata Teluk Triton yang terkenal dengan gugusan Pulau Karangnya, Kabupaten Kaimana, Papua Barat juga memiliki satu desa wisata yang bernama Namatota. Tempat ini terkenal dengan keindahan alamnya. Desa Namatota dapat ditempuh sekitar 30 sampai 45 menit dari pelabuhan Kaimana menggunakan speedboat. Mendekati dermaga Desa Namatota, pengunjung disuguhi pemandangan hamparan pasir putih dan air laut yang jernih penuh ikan dan terumbu karang. Sebagai salah satu destinasi wisata, penduduk di Namatota menyiapkan spot bersantai bagi pengunjung yang dapat digunakan juga untuk bersuah foto dengan latar belakang Pulau Karang. Penduduk di Desa Namatota hampir sebagian besar beragama Islam, sehingga selain terkenal dengan keindahan alamnya, Desa Namatota juga memiliki nilai sejarah, terutama dalam hal penyebaran agama Islam. Di Desa Namatota sendiri, belum ada hasil kerajinan dari masyarakat setempat untuk ditawarkan bagi wisatawan saat berkunjung karena minim pelatihan. Yang pertama itu masalah terumbu karang apa yang ada di laut ini. Terus mungkin ada pengrajin apa. Dan selanjutnya dari situ ya mungkin perlu pembinaan dari kabupaten juga. Karena di sini orang baru. Masalah pariwisata itu di Kaimana ini baru. Karena bandara saja belum bisa siap untuk pesawat besar. Jadi kita perlu belajar banyak.
Saat ini kendala utama yang masih dialami masyarakat di Desa Namatota yakni permasalahan konektivitas telekomunikasi. Masyarakat berharap kedepannya pemerintah lebih perhatian dalam menyiapkan fasilitas yang memadai, khususnya bagi desa yang memiliki potensi wisata. Flora Batlayeri, Kompas TV, Kaimana, Papua Barat. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Kompas Sorong Sepekan episode hari ini. Saya Ica Dias mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas undur diri dan berterima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa, Kompas TV independen terpercaya.